Halo, selamat pagi adik-adik semua. Gimana semalam istirahatnya? Pasti pada tidur nyenyak. Dan gak lupakan untuk selalu berdoa sama Tuhan. Sekarang hari Minggu kita mau kembali beribadah secara online. Sebelum itu, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita lipat tangannya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah yang telah Kau berikan bagi kami, anak-anak sekolah minggu. Terima kasih juga sampai dengan hari ini kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Biarlah kiranya Tuhan tetap menyertai kami, membimbing kami, agar kami bisa mengikuti ibadah hari ini dari awal hingga akhir dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Lindungi dan berkati juga teman-teman kami Tuhan yang belum bisa beribadah, semoga mereka juga bisa beribadah bersama-sama secara online. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita siap mau memuji Tuhan ya. Yuk kita sama-sama bernyanyi. Saat iblis menggodaku, lalu
Yo. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Lagu pengantar untuk firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk kita bersatu dalam doa. Yuk, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, lindungi kami, dan jagai hati kami saat mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, kakak sekarang mau cerita tentang Goliat dan Daud. Siapa yang udah pernah tahu? Wah, kalau yang sudah tahu, kita dengarkan kembali ya. Yang belum tahu,
pasang telinganya supaya kita bisa tahu. Nah, pada suatu hari bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Nah, bangsa Filistin mempunyai jagoannya yang bernama Goliat. Goliat itu tinggi besar adik-adik. Tingginya sampai 3 meter. Seperti raksasa. Siapa yang udah pernah lihat raksasa? Kalau kakak belum, tapi di TV sudah pernah loh. Dan dia sudah besar ya. Tinggi besar. Nah, Goliat seperti itu. Tapi Goliat tidak baik adik-adik karena dia suka berbicara yang tidak baik tentang bangsa Israel dan juga Tuhannya bangsa Israel. Nah, waktu itu Bapak Daud sedang dipanggil sama bapaknya. Katanya gini, "Hei Bapak Daud, sini kamu harus kasih makanan ke kakak kamu yang sedang melawan bangsa Filistin beserta prajurit-prajuritnya." Akhirnya dengan senang hati Bapak Daud memberikan makanan kepada kakak-kakaknya dan juga kepada bangsa Israel yang sedang melawan bangsa Filistin. Tapi saat dia sampai kemah di sana, dia mendengar, siapa itu ya yang berani-beraninya mengolok-olok, mengejek-ngejek bangsa Israel dan juga Tuhannya bangsa Israel. Saat itu Bapak Daud tahu ternyata itu Goliat. Si Goliat teriak-teriak bilang bahwa tidak baik bangsa Israel dan Tuhannya. Akhirnya Bapak Daud meminta izin ke kakaknya untuk berperang melawan Goliat, berperang melawan bangsa Filistin. Tapi kata kakaknya, "Jangan Daud, kamu masih kecil, belum bisa." Nah, akhirnya Bapak Daud tidak putus asa. Dia pergi mencari Raja Saul. Akhirnya Raja Saul, karena begitu besar tekadnya Bapak Daud untuk melawan bangsa Filistin, akhirnya Raja Saul membolehkan asal Bapak Daud memakai jubah untuk bisa melawan Goliat. Akhirnya dipakai bajunya, tapi ternyata kebesaran adik-adik. Justru Bapak Daud bilang, "Gak usah deh, tidak usah pakai baju-baju seperti ini berat, saya tidak bisa." Akhirnya Bapak Daud mendatangi Goliat. Tapi Goliat ketawa. Masa anak kecil melawan saya? Apakah tidak ada lagi bangsa Israel yang berani melawan saya sehingga bangsa Israel menyuruh anak kecil untuk melawan saya? Tapi kata Bapak Daud bilangnya seperti ini. "Hai Goliat, kamu tidak tahu, saya boleh kecil, tapi Tuhan saya besar. Tuhan saya luar biasa yang bisa mengalahkan kamu." Akhirnya kata Goliat, "Masa sih? Kamu tuh anak kecil, kalau saya anak besar. Kalau saya lebih besar, saya lebih tinggi. Kamu tidak bisa mengalahkan saya." Tapi kata Bapak Daud, "Saya percaya 100% pada Tuhan saya. Bahwa Tuhan saya akan memenangkan peperangan ini. Karena perang ini adalah perang punya Tuhan, bukan punya saya." Langsung Bapak Goliatnya, raksasa itu mengambil pedang. Tapi Bapak Daud tidak menggunakan pedang untuk melawan Goliat, tidak menggunakan baju perang untuk melawan Goliat. Namun dengan lantang berkata Bapak Daud, "Dengar ya Goliat, saya beserta Tuhan saya akan memenangkan peperangan ini." Nah, Bapak Daud percaya bahwa tanpa baju perang, tanpa pedang, Tuhan Yesus akan menyelamatkannya. Akhirnya Bapak Daud mengambil dari sakunya adalah 5 batu dasar sungai. Dia mengambil 5 batu dasar sungai dan dia menggunakan ketapel adik-adik. Adik-adik tahu ketapel nggak? Nah, ketapel itu dia seperti kayu yang akan ada karetnya di sini dan dia tarik, dia lepaskan, ternyata kena jidatnya Goliat.
Dan Goliat saat itu jatuh dan dia kalah. Akhirnya bangsa Filistin panik dan takut. Ayo, kita lari, selamatkan diri kita. Karena Goliat sudah tidak ada lagi. Goliat sudah kalah melawan Daud, melawan bangsa Israel. Nah, adik-adik, sekarang kita tidak boleh takut lagi. Setiap masalah yang kita hadapi, kita harus serahkan sama Tuhan Yesus. Kita tidak boleh takut dan kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyelesaikan semua permasalahan kita. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami untuk menjadi Daud pemberani. Karena kami percaya Tuhan Yesus yang akan menyelesaikan semua permasalahan kami, dan kami serahkan semua apapun yang terjadi kehidupan kami, masa depan kami dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kami, berkati orang tua kami, dan berkati Tuhan Yesus kami di sekitar kami sehingga kami bisa menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, amin. Adik-adik, sampai di sini dulu. Dan jangan lupa tetap terus mendengarkan firman Tuhan dan juga tetap terus jaga kesehatan. Oke, bye-bye. Nah, adik-adik gimana tadi? Sudah mendengarkan firman Tuhan juga kan? Kita harus jadi anak yang berani. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita, bersama kita. Jadi kita tidak boleh takut, kita harus selalu berani. Ya, Kakak percaya kalian semua anak yang hebat, ya, anak yang berani, karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Jadi sekarang sudah berani ya, tidur sendiri berani ya. Apalagi nih yang berani? Berani menolong orang tua. Wah, hebat. Ya, berani sekolah sendiri. Iya, yang dede-dede yang kecil udah berani ke sekolah sendiri, nggak nangis ya. Pokoknya semua anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak yang hebat, anak-anak yang berani. Sekian dulu ya ibadah sekolah minggu hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa ya ditonton ya. Bye, Tuhan Yesus memberkati.